Oke teman-teman, kemarin ada yang tanya gimana kalau ada predator di kandang. Nah kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Pojok Animal Rescue bersama Pak Ginong. Assalamualaikum semuanya. Ini di sini kan saya punya kandang ayam. Kira-kira predator apa saja yang kemungkinan bisa masuk ke kandang ayam? Ya, oke, baik. Untuk predator yang sering masuk ke kandang ayam, itu yang pertama ada dua jenis reptilia berkaki dan tidak berkaki. Yang berkaki itu seperti jenis biawak biasanya. Kemudian yang kedua adalah reptil tidak berkaki atau yang nggak punya kaki, itu biasanya adalah jenis ular. Ularnya kebetulan ini kita bawa juga ini. Nah, kita akan lihat seperti apa bentuk ularnya begitu. Wah ini ternyata ularnya banyak banget yang dibawa ya. Boleh diperkenalkan ularnya apa aja? Ya, boleh. Pak Ginong. Yang pertama ada ular sowo kembang. Kemudian yang kedua nanti ada ular jenis sowo kopi juga. Dan teman-temannya nanti. Nah, karena di depan kita sudah ada alatnya. Nah, ini namanya snake hook, tapi snake hook kearifan lokal. Nah, ini kita bikinnya dari tongkat roll cat itu. Yang kita potong ujungnya biar nggak terlalu panjang. Nah, kalau yang kedua ini namanya grab stick. Nah, kalau yang alat ini sering dipakai tim-tim damkar. Ini ada penguncinya sebelah sini, kita rilis. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak pelatuk tembakan. Oh, kita bisa ya, japit gitu ya. Japit, iya betul sekali. Nah, seperti ini. Nanti ada ular. Misalnya ini ular, kita japit aja. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini yang pertama, ini yang sering masuk rumah juga ini. Tapi ini tipe ular insektivora atau pemakan serangga. Ini namanya ular lidi. Ini tidak berbahaya karena tidak punya bisa. Dia insektivora, itu pemakan serangga. Kemudian yang kedua, ini disebut weling KW ya, tapi ini bukan ular weling. Ini adalah jenis ular cicak. Ini juga sering menjatuhkan diri di atas kasur biasanya. Kemudian kita juga punya Lycodon capucinus atau ular cicak. Ini dua-duanya ini pemakan cicak Pak Ajin. Oh iya. Nah, ini seperti ini. Kalau ini yang pada umumnya yang sering ada di rumah menjatuhkan diri bagi rumah-rumah yang tidak berplafon atau tidak punya eternit. Nah, ini biasanya ini. Nah, ini untuk membuktikan kalau ini bukan ular weling, bisa kita ambil. Nah, ini aman. Nah, ketiga-tiganya ini tidak berbisa. Ini yang sering masuk rumah. Kalau yang ini rumah-rumah dekat pegunungan biasanya. Oke, next selanjutnya kita membawa ular pucuk atau ular gadung pari. Ini ular ini sering ada di sawah. Dia sering bertengger di pohon kobis atau kacang panjang. Bangsanya adalah cicak, tokek atau anak burung. Ini juga tidak berbisa atau bisa kita kategorikan berbisa rendah ya, karena ini bisanya hanya mengefek ke mangsanya, berefek ke mangsanya. Ularnya sangat panjang, ya, kepalanya kayak cucut. Nah, ini kepalanya lonjong kayak cucut. Ujung ekor warnanya hijau ya, bukan merah. Aman ini sahabat petani. Jadi di tagline kita ular sahabat petani. Kemudian kita membawa juga jenis ular hijau yang berbisa tinggi. Nah, ini adalah jenis ular hijau ekor merah. Ini jenis Trimeresurus insularis. Ini saya perlihatkan ujung ekornya. Ini ujung ekor warna merah. Ya, kelihatan ya. Ini juga sering masuk rumah, tapi dia bertenggernya di atas pohon karena jenis arboreal. Nah, ini adalah ular sowo kembang atau ular sanca, Piton reticulatus. Ya, ini ular sanca kembang normal ya. Jadi cara ngambil ular itu gerakannya ada di kepalanya. Jadi kita incar kepalanya dulu menggunakan snake hook seperti ini. Oke, sebentar. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil. Nah, ini melilit ya. Ini yang sering makan anak ayam. Nah, ini predatornya ini. Ini namanya ular sanca kembang, Piton reticulatus. Nah, ini kalau kita dililit, kita cari ujung ekornya. Karena lilitan itu gampang diurai kalau kita tahu ujung ekornya. Nah, ujung ekor ini mengikat lilitan. Jadi kalau mau ngelepasin lilitan harus kita cari ujung ekornya. Nah, ini dibuka kayak gini enak banget. Nah, ular itu yang berbahaya adalah bagian kepalanya. Kalau tubuhnya aman, coba Pak Ajin pegang. Oh iya, iya aman. Nah, aman ya. Oh iya. Dari semua contoh ular ini, apakah ini ular tuh udah ukuran segini udah paling besar atau masih bisa besar lagi? Sama yang itu semua ini Pak Ginong, apakah dia juga udah paling besar?
Oke, untuk ular yang bisa berukuran lebih besar daripada yang tak pegang ini, hanya ini yang bisa lebih besar daripada yang saya pegang. Nah, kalau yang lain itu sudah mencapai ukuran maksimal. Berarti ini bayinya. Ya, ini bayinya sowo kembang atau sanca kembang. Nah, ini kita bawa juga yang besar ada di sebelah sini. Wah, ternyata besar sekali ya ularnya. Iya, betul Ya. Pak. Ini versi remaja, sebenarnya indukannya lebih besar lagi ya. Belum Kira-kira ini dewasa. umur berapa Pak Kino? Ini umur 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Nah, kita lihat dulu ya. Seperti apa bentuknya? Ini bahaya nggak ini? Enggak bahaya. Enggak ya, enggak bahaya ya. Ini pas nggak berpisah? Ya, enggak berpisah, aman. Ini sudah piaraan lama. Nah, ini versi yang bisa dipelihara. Nah, kalau mau melihara ular albino, kita sarankan dari kecil. Oh iya. Nah, ini kalau yang besar gini, kalau di liar, di alam liar itu warnanya cenderung gelap seperti tadi, dan dia bisa memakan indukan ayam. Ini perlu diwaspadai, apalagi lilitannya ini, apalagi kalau sampai leher bisa menghentikan nafas kita. Pak Ginong, barusan kan sudah diperkenalkan banyak ular di sini ya. Betul. Nah, ini yang saya pertanyakan selanjutnya, bagaimana cara penanganannya? Oke, baik. Untuk cara penanganan di sini kita membawa 2 jenis garam dan kapur barus. Nah, ini yang pertama garam dan yang kedua adalah kapur barus. Nah, kira-kira efektif mana, garam atau kapur barus? Nah, kalau Pak Acin biasanya waktu sekolah dulu, waktu kemah disarankan pakai apa ketika kemah? Kapur barus atau garam? Kayak lebih ke garam. Garam ya. Iya. Nah, kita lihat apakah garam berefek. Nah, kita eksperimen dengan membuat sebuah pagar dari garam. Nah, ini melingkar. Apakah ular akan bereaksi dengan garam? Oke, ini sudah kita bikin. Apakah ular akan berefek? Nah, ular tembus ya, tembus ke bentengnya ya. Sekali lagi. Nah, ciri khas hewan yang berefek dengan garam itu pasti mengeluarkan lendir nggih. Kita taburi tubuh ular dengan garam. Nah, oke, kita taburi. Nah, bersih ya ini ya. Tidak ada lendirnya. Tidak keluar lendir. Nah, ciri khas hewan yang berefek ketika dengan garam pasti akan mengeluarkan lendir karena hewan itu jenisnya moluska. Karena di dalam kulitnya itu ada sejenis pori-pori yang digunakan untuk mengikat oksigen gitu. Nah, kalau ular ini tidak ada lendirnya karena dia jenisnya reptilia, bukan moluska. Jadi dia bernapas menggunakan paru-paru begitu. Jadi dengan garam itu tidak akan memberikan efek apapun ya, kecuali menambah cita rasa masakan ular. Benar. Ya. Nah, tapi kalau di agama kita Islam nggak boleh ya makan ular, haram itu. Nah, sekarang kita coba selanjutnya. Nah, kita gunakan kapur barus. Ini kapur barusnya masih baru, ini harus ditumbuk dulu. Nah, ini sudah ditumbuk kasar ya, atau ditumbuk halus boleh. Yang penting ada butiran-butirannya. Nah, kita coba dengan garam yang sudah ditumbuk. Kok garam? Maaf. Kapur barus. Oke, ini kita taburkan membentuk sebuah benteng sama seperti tadi. Nah, kita lihat apakah ular mau menembus benteng ini. Kita lihat ularnya mau nembus apa tidak. Nah, dia nyari sisi yang tidak ada kapur barusnya ya. Coba Sekali lagi. Ya. Kayak kok udah karena tadi. Nah, dia belok ya. Tadi ya. Nah, dia belok ya, kelihatan ya. Nah, itu dia nyari yang nggak ada, ini nggak ada ya tadi. Ya. Nah, kalau yang terlalu pekat ini dia nggak mau maju. Nah, dia Oke, jadi mitos terbantahkan ya, tidak menggunakan garam tapi kapur barus. Nah, begitu Pak Acin. Jadi kalau mau kandangnya aman, taburkan kapur barus di sekeliling kandang. Nah, nanti ularnya insya Allah tidak masuk ke dalam kandang. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa follow Instagram kami Pojok Animal Rescue @pojokraptil_jogja. Ya. Nanti ada di deskripsi di bawah ya. Mungkin sekian Pak Acin. Oke. Matur nuwun. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.